Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya berserta dengan rekan-rekan kelompok saya akan menjelaskan tugas akhir proyek kami tentang kipas otomatis. Yang pertama kali dijelaskan oleh saya sendiri. Pertamanya kita masuk dalam Proteus dulu. Proteus. Lalu ISIS. Di sini lembar kerja kita masih kosong. Lalu kita cari komponen yang akan kita butuhkan, yaitu pertama kali ada Arduino, lalu sensor suhu LM35, LCD tipe LM016. Ini dia. Arduino tinggal Arduino. Motor. Setelah itu 400. Setelah komponen yang kita butuhkan kita dapatkan, kita klik OK, lalu kita mulai dengan Arduino. Kita taruh di sini, lalu LCD taruh di sini. LCD kita hubungkan 4 13 2 3 12 11 4 14 ini kedua, hubungkan 3 ke 13, 12 ke 4, 5 ke 11. Sebenarnya kalau kayak tadi gak apa-apa, tapi begini akan menurut saya rapi karena di sini akan saya taruh sensor suhu di sini. Jadi kalau kita ke satu, dia beradu di sini. Lalu motor kita taruh di sini. Motor, lalu resistor. Resistor kurang. Resistor. Ini dia. Lalu klik OK. Resistor. Lalu
ini ke A1, lalu kita tentukan ground. Hadap ke sini biar rapi. Lalu kita membutuhkan power kita taruh di sini. Ini sebaiknya kita geser seharusnya ini ke bawah biar kelihatannya rapi. Ini ground. Resistor udah ke 13, suhu sudah. Ada yang kurang. Baiklah, cara kerja alat kami, proyek kami ini, apabila nanti akan dijelaskan oleh rekan saya programnya di Arduino, nanti akan dia jelaskan, dia bikin. Sistemnya ini begini. Jadi kalau sensor suhunya 27, kalau dibikin sama rekan saya 27 kipasnya mati, pada suhu 27 kipas mati, maka pada di sini dia menunjukkan 27, akan muncul tulisan kipas mati. Kalau suhunya 50, nanti kipasnya akan menyala. Begitulah proses kerjanya. Dan fungsi-fungsi dari komponen-komponen ini akan dijelaskan pula nanti sama rekan saya. Di sini kami menggunakan LCD untuk menandakan bahwa proyek ini jalan terhadap kalau suhunya 27 maka kipasnya akan mati, terus suhunya di atas 27 maka kipasnya akan menyala. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Syaputra. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang terdapat dalam membuat kipas otomatis. Yang pertama yaitu ada Arduino Uno, adalah sebuah board yang menggunakan microcontroller ATmega 328. Arduino Uno ini memiliki 14 pin, di mana 6 pinnya dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin laginya digunakan sebagai analog. Terus yang perangkat kedua yaitu ada dioda. Dioda di sini kami menggunakannya yang tipe 1N4007. Dioda ini adalah komponen aktif dua kutub yang pada umumnya bersifat semikonduktor, yang memperbolehkan arus listrik mengalir ke satu arah dan menghambat listrik dari arah lain. Perangkat yang ketiga yaitu ada LCD. LCD yang kami gunakan di sini adalah tipe LMD16L, yaitu suatu jenis media tampilan yang menggunakan kristal cair yang digunakan sebagai penampil. Kami di sini menggunakannya sebagai tampilan buat apakah kipas ini sudah menyala atau belum. Terus perangkat yang keempat maksudnya, yaitu adalah motor.
Di sini motor adalah sebuah peranti elektronika yang mengubah sinergi listrik menjadi energi mekanik. Yang perangkat kelima yaitu ada resistor. Di sini kami menggunakan tegangan 10K. Resistor adalah komponen elektronika yang digunakan untuk mengatur tegangan arus. Yang komponen yang keenam yaitu ada power. Di sini power digunakan sebagai sumber arus atau sumber tegangan pada mikrokontroler karena di power bisa diatur tegangannya sama dengan VCC. Terus perangkat yang ketujuh yaitu ada LM35 atau sensor suhu. LM35 ini digunakan sebagai sensor suhu di mana jika suhu di suatu ruangan itu panas, maka kipasnya otomatis akan hidup. Dan apabila suhu di suatu ruangan itu dingin, maka kipasnya akan mati. Terus perangkat yang ke-8 yaitu ada ground. Ground adalah titik yang dianggap sebagai titik kembalinya arus listrik, arus searah, atau titik kembalinya sinyal bolak-balik, atau titik patokan referensi dari berbagai titik tegangan. Sekian komponen-komponen yang digunakan dalam membuat sebuah kipas otomatis. Selanjutnya akan dijelaskan program untuk menjalankannya akan dijelaskan oleh saudara kita yaitu Fajri Husaini. Kepada Fajri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Husaini. Di sini saya akan mencoba menjelaskan program dari rangkaian yang kami buat, yaitu rangkaian kipas otomatis dengan sensor suhu. Kemudian selanjutnya kita buat program yang akan menjalankan antara Arduino Uno ke LCD dan ke fan-nya. Pertama kita buka Arduino Uno-nya. Di sini kita akan inisialisasi pertama, yaitu dengan include liquid crystal.h. Fungsi liquid crystal.h ini untuk memulai atau untuk memanggil LCD yang kita pakai tadi. Kemudian kita beri variabel float untuk temperatur, integer, temperatur pin. Temperatur pin yang kita gunakan yaitu bagian A1 kemudian inisialisasi integer, temperatur minimalnya kita gunakan 40. Jika lebih dari 40 maka akan hidup, jika tidak lebih dari 40 maka akan mati. Kemudian integer temperatur maksimalnya kita beri nilai 80. Dan kemudian dengan fan atau pin mode yang digunakan fan yaitu pin mode yang nomor 13. Dengan kecepatan fan-nya kita buat dengan nilai 0. Kemudian kita panggil liquid kristalnya. Kita beri nama LCD. Pin mode yang digunakan yaitu 12, 11, 5, kemudian 4, 3, 2. Selanjutnya kita ke void setup-nya. Kita panggil LCD begin-nya dengan nilai 9600. Pin mode untuk inputnya dengan variable name temp minimal untuk input.
pin mode untuk output kita beri fan untuk outputnya. Kemudian kita beri nilai serial beginnya dengan nilai 9600. Maaf, pada bagian LCD beginnya dengan nilai 16,2. Kemudian kita lanjut ke void loopnya. Kita panggil temperatur, lalu kita baca atau kita baca analognya, analog read, yang dibacanya yaitu temperatur pin dengan rumus temperatur yaitu temperatur dikali dengan 5 dikali dengan 100 lalu dibagi dengan 1024 dengan tampilan yaitu serial print line. Yang akan ditampilkan yaitu temperaturnya, kemudian dengan delay kita beri delay dengan 100. Kemudian kita lanjut ke fungsi if. Jika temperaturnya kecil sama dengan temperatur minimal, yaitu temperatur minimalnya bernilai 40, maka yang akan dikerjakan yaitu dengan speednya 0, LCD print atau LCD clear, fungsinya sebagai untuk menghapus tulisan sebelumnya. Kemudian digital write untuk membaca, untuk menulis apabila fan dengan kondisi low, dengan LCD set kursornya di titik 0,0. Kemudian kita tampilkan di LCD dengan tulisan jika kondisinya lebih kecil dari temperatur min, maka kipas tersebut dengan atau dalam keadaan mati. Kemudian else if jika temperaturnya besar dari temperatur minimal dan temperatur lebih kecil dari temperatur max, maka yang akan dijalankan yaitu fan speednya dengan awalan 0 kecepatannya. Kemudian kita beri LCD print, LCD clear untuk menghapus pesan atau tulisan yang timbul jika temperatur itu terus berubah. Kemudian kita beri digital write dengan fan dalam keadaan mati, dengan LCD atau posisi tulisannya set kursor di titik 0,0 dengan tampilan LCD-nya nyala pelan. Kemudian untuk else if yang terakhir, jika temperatur itu besar dari temperatur max, maka yang akan dijalankan yaitu speednya, kecepatan kipasnya diawali dengan 0. Kemudian LCD clear. Kemudian digital write
dengan kondisi fan dalam keadaan mati atau low. Kemudian posisi dari tulisan tersebut kita beri set kursor di titik 0,0. Kemudian LCD yang akan tampil yaitu nyala dengan kencang. Jika sudah programnya seperti ini, langsung kita compile. Kita simpan filenya yang di tempat yang kita inginkan. Jika proses compile telah selesai, kita lanjut mencari file hex yang telah dikompil tadi untuk diletakkan di program file Arduino Uno. File hex ini kita kopas ke Arduino Uno ini pada bagian program filenya. Lalu kita oke. Lalu kita jalankan. Fungsi dari LM35 ini sebagai sensor, jika nilainya 39, maka LCD yang akan tampil dengan tulisan mati dan kipasnya belum hidup. Jika nilainya di atas 40 atau rentan 40 sampai 80, maka tulisan dari LCD yang akan tampil yaitu nyala pelan. Jika nilai dari suhu ini lebih dari 80 ke atas, maka tulisan yang akan tampil di LCD yaitu nyala kencang dan kipas akan hidup. Begitulah jalan program dari rangkaian yang kami buat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.